Bismillahirrahmanirrahim. Senang bisa bertemu dengan kalian. Ibu akan membahas pada bab ini tentang penyakit akibat kerja. Sebelum kita membahasnya, marilah kita membaca doa belajar bagi umat muslim, bagi non muslim, menurut kepercayaan masing-masing. Kita membaca Al-Fatihah dulu baru doa belajar ya bagi yang muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubila irabba wa bi islami dina wa bi Muhammad ya Muhammadin ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Ya, Ibu akan mengingatkan ya dalam belajar ini kalian duduknya harus bersikap yang baik, gak boleh bongkok, itu akan mengakibatkan tubuh kalian akan jadi bongkok. Posisi duduk juga menentukan ya. Semoga kalian sudah sarapan, kita sehat semua. Semoga Allah memberikan kesehatan, kelimpahan rezeki yang banyak, mempermudahkan, membuang segala permasalahan yang kita punya, dan semoga kita semua selalu sukses dunia akhirat. Amin. Oke, kita masuk ke dalam materi pembelajaran. Ibu akan membahas tentang sekilas tentang penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang muncul akibat pekerjaan yang dijalani setiap hari, alat pekerjaan, bahan, dan lingkungan. Jadi contohnya kalau kita membangun gedung itu ada konsekuensinya kalau kita tidak cakap dalam pekerjaan kita, karena kita akan bertemu bahan-bahan yang sangat berbahaya buat tubuh kita ya, seperti semen. Kalau kita tubuh kita rentan, maka semen yang kita hirup semen tersebut masuk ke dalam hidung, masuk ke paru-paru, akan mengakibatkan penyakit paru-paru atau paru-paru lah gitu loh, sekitar paru penyakit tersebut. Oke, itu contohnya aja. Oke, Ibu hanya memberikan satu contoh. Yang kedua, masuk ke dalam panjana berbahaya. Panjana berbahaya merupakan konsep epidemiologi karena panjana itu sendiri adalah syarat bagi determinan penyakit untuk menyebabkan penyakit atau melalui terjadinya penyakit, antara lain sebagai berikut. Dalam hal ini, panjana berbahaya yang dimaksud oleh Work and Place Safety and Insurance Board tahun 2005 antara lain sebagai berikut. A. Debu, gas, dan asap. Bahan debu, gas, dan asap ini mengakibatkan ke dalam tubuh kita. Kalau kita tidak menjaganya, maka akan kena sarung dalam saluran pernapasan. Oke, yang kedua B, suara dan kebisingan. Nah, kalau suara dan kebisingan kita setiap hari mendengarkan seperti ini, atau kita bekerja di pabrik seng, itu akan mengakibatkan saluran pendengaran kita atau saraf pendengaran kita akan terganggu. Yang kedua, yang C adalah bahan toksin atau racun. Bahan toksin biasanya itu kita akan ketemu adalah bahan pembuatan obat nyamuk. Bahan tersebut merupakan sangat berbahaya, akan mengganggu saluran pernapasan. D. Getaran atau vibration. Getaran juga akan mengakibatkan di mana bagi yang wanita akan ada efeknya di dalam saluran rahim ya, di rahim, tempatnya kesuburan. Apabila kalau ibu hamil
seorang ibu hamil masih bekerja di dalam pabrik tentang getaran tersebut, maka akan mengakibatkan janinnya keguguran. Radiasi. Radiasi ini macam-macam, tapi biasanya radiasi, contohnya seorang dokter, radiasi sinar X, sinar ultraviolet merah, ultraviolet biru, atau apapun itu bagi laki-laki ya, kalau dokternya laki-laki, akan mengurangi kesuburan, infeksi kuman atau dingin yang ekstrim. Kalau dingin yang ekstrim tubuh kita tidak kuat, maka kita akan mengalami dehidrasi yang sangat tinggi, karena kita harus membutuhkan minum yang banyak. Tekanan udara yang tinggi juga seperti itu. Tekanan udara tinggi yaitu terjadinya kita panas, suhu panas itu. Kalau suhu panas tubuh kita setiap hari untuk ketemu seperti itu, otomatis satu, kenanya dehidrasi. Yang kedua adalah sistem saluran bagi perempuan adalah sistem saluran rahimnya, yang laki-laki adalah saluran untuk sistem reproduksi. Mohon maaf. Ini mempengaruhi mempengaruhi sekali sistem reproduksi dan dehidrasi. Oke, ini adalah tempat-tempat yang akan menimbulkan penyakit yang sangat berbahaya. Kedua, klasifikasi akibat kerja. WHO membedakan 4 kategori penyakit akibat kerja, yaitu sebagai berikut. A. Penyakit yang hanya disebabkan oleh pekerjaan, misalnya pneumokosis. Jadi disebabkan oleh pekerjaan. Kalau kita ketemu contohnya, kalau pekerjaan kita di lingkungan yang penuh dengan debu, maka kita akan terganggu saluran pernapasan. Yang B, penyakit yang salah satu penyebabnya pekerjaan, misalnya karsinoma atau bronkogenetik, yang penyebabnya pekerjaan, penyakit yang salah satu penyebabnya pekerjaan. Ya, kalau ini Ibu lupa deh. Nanti kita bahas lagi deh itu. Yang C itu buat PR ya. C, penyakit yang salah satu munculnya pekerjaan. Jadi karena secara terus-menerus akan terjadinya suatu penyakit. Contohnya kita kena debu terus-menerus, contohnya kita bekerja di pabrik semen. Nah, itu kan kita ketemu semen terus-menerus, itu akan muncul penyakit. Nah, yang D, penyakit di mana pekerjaan memberatkan, suatu kondisi yang sudah ada sebelum. Jadi seorang pekerja tersebut sudah punya penyakit, ditambah lagi dengan pekerjaan yang sangat berat, ya. Contohnya misalnya penyakit asma, mah, dan lain-lain. Kita masuk beberapa jenis penyakit pneumokosis yang banyak dijumpai di daerah yang memiliki banyak kegiatan industri dan teknologi. Nah, industri dan teknologi ini kita lihat. A. Penyakit silikosis dapat muncul karena pencemaran udara yang mengandung debu silika bebas berupa SiO2 dan terhisap ke dalam paru-paru, akan mempengaruhi inkubasi sekitar 2 tahun atau 4 tahun kemudian. Itu dia inkubasi, maksudnya inkubasi itu akan menumpuk. Kalau udah
udah ketemu 4 atau 2 tahun, paling lama itu 4 tahun, maka kita akan saluran pernapasan kita akan terganggu. Oke. Yang B, penyakit asbestosis merupakan penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh debu atau serat asbes yang mencemari udara. Ujung-ujung jari penderita akan tampak membesar. Jadi tandanya penyakit asbestosis adalah ujung-ujung jari itu membesar atau melebar. Ujung-ujung jarinya itu melebar di sini. Kalau ada pekerja yang punya ciri-ciri tersebut, untuk segera temui dokter. Oke. Yang C, penyakit bisinosis. Bisinosis merupakan penyakit pneumokosis yang muncul akibat terhirupnya debu kapas atau serat kapas. Tanda-tanda penyakit bisinosis merupakan sesak napas, rasa berat pada dada. Akibatnya masuk debu kapas ke dalam paru-paru, reaksi alergi. Jadi menjadi gejala awal yang bisinosis. Pada bisinosis yang sudah lanjut atau berat, penyakit tersebut biasanya diikuti dengan penyakit bronkitis kronis dan mungkin juga disertai dengan episema. Jadi kalau kita bekerja di tempat di tempat banyaknya kapas, serat kapas, maka kita akan lambat laun, saluran pernapasan kita akan terganggu, namanya bronkitis. Oke. Gejala awalnya ini napasnya itu sudah terasa berat. Gejala awal. Oke, gejala awal dari bronkitis. Oke, yang keempat, penyakit antrakosis merupakan penyakit yang menyerang saluran pernapasan sebagai akibat terhirupnya debu batu bara. Mohon maaf, ini batu bara ya. Seperti hanya penyakit silikosis dan juga penyakit pneumokosis lainnya, penyakit antrakosis juga ditandai dengan adanya sesak napas. Jadi hampir sama dengan antrakosis, silikosis, antrakosis, ya, semuanya hampir sama. Yang E, penyakit beriliosis merupakan akibat udara yang tercemar dengan debu logam berilium, baik yang berupa logam murni, oksida, sulfat maupun bentuk halogenida, dapat menyebabkan penyakit saluran pernapasan yang disebut beriliosis. Oke. Ini semuanya 55 ini semuanya adalah penyakit yang diserang adalah saluran pernapasan. Jadi kalau kita bekerja, hati-hati dalam mensikapinya. Kita juga perlu untuk menjaga diri kita dengan semampu kita dengan peralatan yang ada. Contohnya memakai masker, ya, memakai masker itu adalah salah satu mencegah. Yang kedua, makan yang cukup untuk daya tahan tubuh kita menjadi selalu kuat. Nah, kita masuk ke dalam soal. Selesaikanlah soal-soal berikut dengan tepat. Ibu memberikan 5, kalian kerjakan. Apabila GCR tidak bisa kekirim, kalian boleh WA atau japri ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kita sama-sama belajar. Oke, semoga kita semua sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.